che invece l'aspetto indonesiano, cioè questo diciamo calma. Emil Audero Mulyadi memasang bendera Indonesia pada laman Instagramnya. Ja, ik denk toch wel 2 keer de bal die Henels voorgaf. En wij... Dus Maarten Paas Ja. heb ik ook in de jeugd bij NEC mee gespeeld. Ook NEC, ja. Dat is echt, Ja. Enggak lah, kita punya standar lah. Kita nggak mau asal pemain naturalisasi dan juga beberapa pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini. This is Indonesia Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today we die for each other. Kode dari Emil Audero Mulyadi sudah direspons PSSI. PSSI merespons kode dari Emil Audero Mulyadi yang memasang bendera Indonesia di Instagram, seolah-olah mengajukan dirinya untuk dinaturalisasi. Baru-baru ini pesepak bola berdarah Indonesia itu mencantumkan bendera merah putih di samping Italia dalam bio akun media sosialnya. Warganet yang melihat hal ini menganggapnya sebagai kode dari Emil. Sebab saat ini Indonesia sedang gencar menaturalisasi pesepak bola yang punya darah keturunan Indonesia, untuk membuat Garuda bisa bersaing di level internasional. Kebetulan Emil Audero Mulyadi juga pemain ternama yang juga bisa memperkuat Indonesia. Ayahnya berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di sisi lain, Emil pernah diklaim menolak membela timnas Indonesia karena ingin menembus timnas Italia. Tapi sejak membela Juventus hingga kini di Inter Milan, kesempatan itu tidak kunjung datang buat Emil. PSSI merespons Emil Audero Mulyadi. Situasi tersebut turut membuat PSSI memberikan respons. Sejauh ini belum ada rencana dari PSSI untuk menaturalisasi Emil. Sampai hari ini belum, kata anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga kepada wartawan soal kode Emil. Emil Audero Inter Milan kan? Ya kan biasalah dia bangga punya mantan presiden, Inter Milan, orang Indonesia, Erick Thohir. Kan seneng juga. Tidak apa-apalah. Kan bapaknya, Emil, orang Indonesia kan? Ya wajarlah dia bangga orang Indonesia, ujarnya menambahkan. Ketimbang Emil, PSSI kini sedang berjuang untuk menaturalisasi Martin Paes. Kiper berdarah Belanda Indonesia itu terganjal aturan FIFA lantaran pernah membela tim kelompok usia Belanda ketika usianya sudah lewat dari 21 tahun. PSSI tengah mengusahakan agar Martin tetap bisa membela Indonesia meski terganjal aturan tersebut. Saat ini federasi sedang mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Dean Zandbergen atau Delano Ladan? Dua opsi predator timnas Indonesia, satu potensi pikat Shin Tae-yong. Timnas Indonesia belum lama ini dikaitkan dengan potensi dinaturalisasinya dua bomber asal Belanda, Dean Zandbergen atau Delano Ladan, satu nama potensi besar pikat Shin Tae-yong, ini sebabnya. Dilansir tribunwow.com, lini depan timnas Indonesia saat ini tengah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bagaimana tidak, di Piala Asia 2023, para pemain ujung tombak timnas Indonesia tak mampu catatkan namanya di papan skor. Justru, para pemain di belakang yang merupakan penyokongnya seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh yang catatkan namanya di papan skor. Hal ini tentu menjadi bahan evaluasi Shin Tae-yong untuk bisa memperbaiki kinerja dan performa lini depan timnas Indonesia. Dan satu opsi yang kini tengah coba dilakukan adalah menaturalisasi pemain yang berposisi main di lini serang, di mana ada dua bomber murni yang santer dikaitkan masuk ke dalam opsi Shin Tae-yong. Keduanya tak lain adalah Dean Zandbergen dan juga Delano Ladan. Apa saja keuntungan yang didapatkan timnas Indonesia jika pilih satu di antara mereka? Berikut ulasannya. 1. Dean Zandbergen. Nama pertama ada penyerang muda berusia 22 tahun yakni Dean Zandbergen, usia 22 tahun tentu menjadi pemain yang digemari oleh Shin Tae-yong untuk mengisi line up andalannya.
Hal itu dapat dilihat dari usia dua pemain muda timnas Indonesia di pos penyerang yakni Ramadan Sananta, 21, dan Hoki Caraka, 19. Selain itu, dari segi dan gaya permainan, Dean Zandbergen lebih ke tipikal penyerang defensive forward. Hal itu kontras dengan para barisan bomber timnas Indonesia yang lebih berkarakter sebagai penyerang Poacher. Karakter Poacher merupakan tipikal bomber yang tak banyak melakukan dribble bola. Penyerang berkarakter Poacher lebih banyak menjadi goal getter di dalam kotak penalti lawan. Sementara Dean Zandbergen yang memiliki karakteristik sebagai penyerang defensive forward lebih rajin untuk membantu menyusun serangan dari bawah untuk menjemput bola. Karakter bomber ini dituntut untuk bisa memiliki kemampuan menyerang dan bertahan sama baiknya. Selain bisa dimainkan di posisi penyerang tengah, Dean Zandbergen juga diketahui mampu bermain di posisi penyerang tengah, gelandang serang dan sayap kiri. Berusia selisih 2 tahun dari Dean Zandbergen, penyerang top OSS, Delano Ladan, 24, juga santer masuk ke dalam opsi bomber timnas Indonesia. Sama seperti Dean Zandbergen, Delano Ladan juga memiliki karakter main sebagai penyerang defensive forward. Karakter bomber yang dituntut untuk bisa membantu penyerangan maupun melakukan bertahan sama baiknya. Tipikal bomber defensive forward dikenal lebih kerap turun ke bawah menjemput bola dan membantu melakukan serangan. Selain itu, Delano Ladan juga diketahui dapat dimainkan di 3 posisi berbeda yakni penyerang tengah, sayap kanan dan juga sayap kiri. Merujuk pada pengalaman karir serta statistik data, tentu nama Delano Ladan lebih berpengalaman dan siap untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Pasalnya, Delano Ladan sudah catatkan kiprah profesional sejak 2017 silam. Bahkan, ia sukses memberikan gelar juara bagi SC Cambuur Leeuwarden di Liga 2 Belanda pada tahun 2021 silam. Selain itu, secara statistik, Delano Ladan lebih konsisten ketimbang Dean Zandbergen. Ragnar Oratmangoen turun tangan bujuk Ulla Romeni gabung timnas Indonesia. Jika misinya berhasil, lini serang skuad Garuda akan makin sangar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bakal ada beberapa pemain naturalisasi baru sebelum Juni 2024. Nama Romeni yang kini bermain di FC Utrecht masuk radar bersama bek NEC Nijmegen Kelvin Verdonk. Keduanya mengaku sudah dihubungi PSSI. Ragnar yang sudah lebih dulu dinaturalisasi mengatakan saat ini Romeni sedang mempertimbangkan apakah ingin gabung timnas Indonesia atau tidak. Tapi Ragnar tak akan diam saja. Pemain Fortuna Sittard itu mengaku bakal merayu Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Iya benar, Romeni sedang menimbang-nimbang, terakhir kali saya berbincang sama dia itu saat sebelum saya ke Indonesia untuk pertandingan melawan Vietnam, kata Ragnar dalam wawancara bersama. Kumparan. Saya kurang tahu pasti apa yang dia pikirkan sekarang, tapi nanti saya akan menghubungi dia tentang apa yang akan dia putuskan, ujarnya. Jika jadi dinaturalisasi, pengalaman Romeni di Eropa tentunya akan sangat membantu Garuda. Dia merupakan penyerang yang bisa ditempatkan sebagai target man atau winger kanan. Dengan demikian sang striker bisa bekerja sama dengan Ragnar yang merupakan winger kiri. Sejauh ini Romeni baru mencetak 1 gol dari 13 laga di Eredivisie. Statistik pemain berdarah Medan itu tak terlalu mentereng lantaran dirinya kerap bermain dari bangku cadangan. Menarik dinantikan duet Ragnar dan Romeni di lini serang timnas Indonesia. Profil Philipp Tietz, striker yang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Philipp Tietz adalah seorang pesepak bola yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan terkait asal-usul keturunannya. Banyak yang mengira bahwa dia memiliki darah keturunan Indonesia, namun tahukah kamu apakah hal ini benar? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang profil dan perjalanan karir Philipp Tietz, yuk simak penjelasan berikut. Philipp Tietz, lahir pada tanggal 9 Juli 1997, di Braunschweig, Jerman, adalah pesepak bola profesional berusia 26 tahun dengan tinggi 1,90 meter. Dia memegang kewarganegaraan Jerman dan bermain sebagai penyerang tengah, CF. Saat ini ia bermain untuk FC Augsburg. Dia bergabung dengan FC Augsburg pada 12 Juli 2023, dengan kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2027. Philipp Tietz memiliki lintasan karir yang menonjol mulai musim 2012-13 ketika ia bermain untuk Braunschweig U17. Cari blog ini beranda olahraga profil Philipp Tietz.
striker yang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Philipp Tietz adalah seorang pesepak bola yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan terkait asal-usul keturunannya. Banyak yang mengira bahwa dia memiliki darah keturunan Indonesia, namun tahukah kamu apakah hal ini benar? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang profil dan perjalanan karir Philipp Tietz, yuk simak penjelasan berikut. Philipp Tietz, lahir pada tanggal 9 Juli 1997, di Braunschweig, Jerman, adalah pesepak bola profesional berusia 26 tahun dengan tinggi 1,90 meter. Dia memegang kewarganegaraan Jerman dan bermain sebagai penyerang tengah, CF. Saat ini ia bermain untuk FC Augsburg. Dia bergabung dengan FC Augsburg pada 12 Juli 2023, dengan kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2027. Philipp Tietz memiliki lintasan karir yang menonjol mulai musim 2012-13 ketika ia bermain untuk Braunschweig U17. Dia kemudian promosi ke Braunschweig U19 pada musim 2014-15 sebelum pindah ke Braunschweig pada musim 2016-17. Pada musim 2017-18, Tietz bergabung dengan SC Paderborn, dan pada Agustus 2018, ia bermain untuk Carl Zeiss Jena. Namun, ia kembali ke SC Paderborn untuk sisa musim 2018-19. Tietz melanjutkan perjalanannya pada musim 2019-20 bersama Wehen Wiesbaden. Terakhir, ia bergabung dengan Darmstadt 98 pada musim 2021-22, namun kemudian pindah ke FC Augsburg pada musim 2023-24. Philipp Tietz belum mengklarifikasi apakah memiliki darah keturunan Indonesia atau tidak. Sehingga, kebenaran informasi ini masih belum jelas. Kita tunggu kabar terbaru mengenai hal ini, ya. Sebelum Mimin mau bahas soal yang katanya Philipp Johan Tietz, yang diangkat oleh channel YouTube ARP, mari kita simak ulasan channel tersebut. Pemain keturunan Philipp Johan belak-belakan ingin bela timnas Indonesia kepada media Jerman. Pemain keturunan Jawa Timur, Johan belak-belakan Football Zone. Pemain FC Augsburg ini kayaknya memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk negara Indonesia. Sebelumnya Johan Tietz memang kerap menjadi langganan timnas Jerman di kelompok U. Tahun tersebut tidak dilirik untuk masuk skuad timnas Jerman senior. Karena itu Johan Tietz belum pernah dipanggil membela timnas Jerman senior hingga saat ini. Secara realistis penyerang FC Augsburg ini pun memastikan takkan pernah membela timnas Jerman senior. Saya belum menentukan harus membuat pilihan itu dengan sedikit realistis bisa dipastikan saya tidak akan pernah bermain untuk Jerman, ungkap Johan Tietz kepada media Jerman Football Zone. Johan Tietz pun membuka peluang membela timnas Indonesia jika memang dibutuhkan pemain keturunan. Harus berpikir lebih dalam apakah itu keputusan yang tepat atau tidak. Saya pernah mendengar bahwa di sana ada kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia tapi itu belum terwujud jelas Johan Tietz. Kedengarannya seperti memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk tanah air. Kakek saya berasal dari Indonesia, dalam artian saya mempunyai sesuatu hubungan dengan negara ini. Keluarga saya juga ada tinggal di sana, cetus Johan bilang ia ingin membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Apalagi pemain 26 tahun itu sering digoda netizen tanah air untuk segera dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Setiap hari saya ditag di media sosial oleh orang-orang Indonesia, jadi saya sering melihatnya tidak tahu siapa yang bisa dan tidak bisa tampil untuk Indonesia. Orang-orang mengirimi saya pesan untuk bergabung dengan Indonesia, itu juga bisa menjadi sesuatu yang sangat indah. Saya tidak mengesampingkan hal itu tapi itu tidak terlalu konkret sehingga saya sekarang harus membuat pilihan tentang hal itu, tutup Johan. Itu ulasan channel ARP, Mimin telusuri dari beberapa sumber dan kenal berita, ternyata ini tidak ada benarnya, apalagi ini PSSI lagi cari penggantinya Ula Romeni. Bukan Ula Romeni, ini striker keturunan yang sudah foto bareng Shin Tae-yong, mirip Harry Kane. Teka-teki pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya masih menjadi misteri. Terbaru, Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan, ternyata bukan Ula Romeni. Sebelumnya, rumor kencang berhembus mengenai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia mengarah kepada sosok Ula Romeni. Diketahui, Ula Romeni merupakan pemain keturunan Indonesia asal Medan yang sedang bermain dengan FC Utrecht di Eredivisie.
Ula Romeni adalah pemain dengan posisi penyerang tengah dan sayap. Ia memiliki kemampuan menggiring bola yang baik dengan penyelesaian akhir mematikan. Oleh sebabnya, supporter timnas Indonesia yakin Ula Romeni bakal dinaturalisasi oleh PSSI, apalagi dia tidak masuk radar Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB. Namun, Ketum PSSI menegaskan, sosok penyerang yang sedang diurus oleh mereka bukanlah Ula Romeni. Dengan demikian, kemungkinan besar, Ula Romeni bukanlah penyerang yang akan segera membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Terlebih, Ula Romeni tak seperti Kelvin Verdong pemain NEC Nijmegen, yakni belum bersuah foto bersama Shin Tae-yong. Tetapi, terdapat satu penyerang keturunan Indonesia yang telah bertemu langsung dengan Shin Tae-yong di Belanda, dan penyerang itu masih muda, bahkan lebih muda dari Rafael Struijk. Namun, dia telah dipantau oleh Shin Tae-yong ketika FC Dordrecht U21 melawan ADO Den Haag U21 di lanjutan laga Eredivisie U21.